Jujur ya, kalau dipikir-pikir, hidup di kota besar ini kadang capek banget. Oh, kenapa tuh? Ya, gimana ya? Rasanya siklusnya gitu-gitu aja. Kerja, kena macet, pulang, tidur. Belum lagi lihat di media sosial, isinya pamer semua. Budaya flexing gitu. Hmm, Kadang tuh sampai di satu titik, di mana jiwa ini rasanya, kering kerontang. Kayak tanah gersang yang butuh air. Beneran deh. saya paham sekali perasaan itu. Itu sinyal loh, sinyal bahwa Anda butuh sebuah oase. Oase ya. Betul. Dan mungkin oase yang Anda cari itu ada di kisah seorang tokoh yang kelihatannya paradoks. Namanya Ta'ar Fakhrudin. Pak A.R. Fakhrudin, Ketua Umum Muhammadiyah yang legendaris itu kan? Tepat. Beliau itu ketua umum organisasi Islam modern terbesar di Indonesia. Tapi, hidupnya justru kayak seorang sufi yang paling tenang. Sang penyejuk di tengah gurun keteladanan. Wah, menarik sekali. Selamat datang di podcast Dongeng. Hari ini sepertinya kita akan belajar sesuatu yang beda ya. Ya, kita akan belajar tasawuf jalanan. Sebuah cara menemukan Tuhan bukan dengan lari ke gunung, tapi justru dengan terjun ke tengah keramaian. Inilah kisah sang sufi berdasi, Pak A.R. Fakhrudin. Sufi berdasi, saya suka istilah itu. Oke, mari kita mulai. Jadi, kalau kita bicara tasawuf, yang kebayangkan biasanya orang yang menyepi, uzlah, zikir terus-menerus. Nah, itu stereotip umumnya, tapi tasawuf ala Pak A.R. dan Muhammadiyah itu beda sekali. Bedanya di mana? Tasawufnya itu aktif, sosial, berbasis moral. Ada satu kutipan bagus yang merangkum semuanya. Gimana bunyinya? Zikirnya orang Muhammadiyah itu bukan hanya memutar tasbih, tapi rapat dan bekerja untuk melayani umat. Wow, jadi rapat itu zikir. Mengurus sekolah dan rumah sakit itu zikir. Sendiri katanya jarang dipakai ya di lingkungan Muhammadiyah. Betul. Mungkin karena konotasinya sering disalahpahami. Istilah yang lebih sering dipakai dan menjadi fondasinya adalah ihsan. Ihsan. Iya, definisinya sederhana sekali, tapi dampaknya luar biasa. Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, jika tidak bisa maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ada yang menganalogikan ihsan ini seperti CCTV spiritual yang paling canggih, terpasang permanen di dalam diri kita. CCTV spiritual. Jadi kita merasa selalu diawasi, tapi bukan dalam konteks yang menakutkan ya? Bukan, justru dalam konteks yang penuh kasih. Kesadaran konstan inilah yang melahirkan integritas. Mendorong kita berbuat baik, bahkan saat gak ada satu orang pun yang lihat. Itu konsep yang indah sekali. Tapi, jujur aja nih, di dunia nyata, dengan godaan jabatan, harta, kekuasaan, rasanya mustahil nggak sih? Kok bisa ada orang yang benar-benar hidup seperti itu? Apa bukti nyatanya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah kisah-kisah tentang Pak A.R. menjadi relevan. Ini bukan teori, tapi laku hidup. Oke, coba ceritakan salah satunya. Yang paling terkenal mungkin soal mobil dinas. Waktu beliau diangkat jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Oke. Beliau kan dapat fasilitas mobil dari negara. Mobilnya dikirim dari Jakarta ke Yogyakarta. Sampai di Jogja mobil itu sama sekali nggak dibawa ke rumahnya. Loh, terus dibawa kemana? Saat itu juga mobilnya langsung beliau serahkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk dijadikan mobil operasional rektor. Ya ampun. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pulangnya beliau bagaimana coba? Gimana? Beliau izin menumpang mobil dinas milik majelis lain yang kebetulan lewat dan searah dengan rumahnya. Gila. Itu bukan lagi soal kedermawanan biasa? Ini sebuah pernyataan filosofis, bahwa fasilitas jabatan itu bukan hak milik pribadi. Itu amanah yang harus dialokasikan ke tempat yang paling bermanfaat untuk umat. Logikanya masuk akal sekali. Mobil itu lebih berguna untuk ribuan mahasiswa daripada untuk satu orang. Tapi prakteknya itu yang susah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kesederhanaan beliau itu pilihan, bukan keterpaksaan. Ini membawa kita ke kisah kedua. Apa itu? Soal bagaimana beliau menafkahi keluarganya. Oh iya. Beliau itu mengandalkan uang pensiun dan ini yang luar biasa, hasil jualan bensin eceran di depan rumahnya yang sangat sederhana. Sebentar. Ketua Umum PP Muhammadiyah terlama? Jualan bensin botolan? Betul sekali. Di zaman sekarang, di mana citra dan status itu segalanya, tindakan seperti itu hampir tidak terbayangkan kan? Sulit dibayangkan.
Ini seperti perlawanan terhadap gagasan bahwa status pemimpin harus tercermin dari materi yang ia miliki. Puncaknya, tentu saja saat beliau menolak tawaran menjadi Menteri Agama dari Presiden Soeharto. Itu juga kisah yang sangat terkenal. Ini bukan lagi menolak mobil loh, ini menolak kekuasaan, fasilitas, pengaruh di level tertinggi negara. Jawaban beliau saat itu gimana? Sangat halus tapi tegas. Biarlah saya mengurusi umat di Muhammadiyah saja. Luar biasa. Jadi menurut Anda, apa yang membuat seseorang punya kekuatan untuk menolak godaan sebesar itu? Nah, ini intinya. Ini yang disebut zuhud tingkat tertinggi. Zuhud itu bukan berarti nggak punya apa-apa. Terus? Zuhud sejati itu adalah ketika Anda punya akses penuh terhadap dunia, tapi Anda memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Jadi hatinya tidak terikat, gitu ya? Tepat. Beliau bisa menolak semua itu karena hatinya sudah kaya. Orang yang batinnya sudah kaya dengan kehadiran Tuhan tidak lagi butuh validasi dari kemewahan duniawi. Istilahnya sugih tanpa bondo ya, kalau dalam filosofi Jawa. Kaya tanpa harta. Persis. Itulah buah termanis dari ihsan yang kita bahas tadi. Jiwa yang tenang. Nafs al-mutmainah. Jiwa yang tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut dunia. Adem sekali mendengarnya. Tapi ada satu kisah lagi yang katanya sangat menyentuh di level personal ya. Ah ya, kisah durian. Bagi saya, ini yang paling manusiawi dan mungkin paling sulit ditiru. Gimana ceritanya? Suatu hari, Pak AR ini ingin sekali makan durian. Beliau lalu pergi ke pasar, naik beca. Oke. Di perjalanan, si tukang beca ini curhat. Cerita soal kesulitan hidupnya, bahkan buat beli durian untuk anaknya saja tidak mampu. Pak AR hanya dia mendengarkan ya? Dia mendengarkan. Tapi sesampainya di pasar, di depan tumpukan durian yang wanginya pasti menggoda sekali, beliau tiba-tiba mengurungkan niatnya. Nggak jadi beli. Nggak jadi. Beliau hanya bayar ongkos beca, katanya dilebihkan, lalu langsung pulang. Kenapa? Karena beliau tidak tega menikmati sesuatu, meskipun itu halal dan sederhana, saat tahu ada orang di dekatnya yang sangat menginginkannya tapi tak mampu. Ya Tuhan, empatinya dalam sekali. Ini level kesadaran spiritual yang sangat tinggi. CCTV spiritualnya itu aktif bukan cuma untuk urusan besar seperti jabatan, tapi juga untuk urusan sepele seperti keinginan makan buah. Batas antara aku dan mereka jadi kapur ya? Betul, kebahagiaan pribadinya tidak bisa dilepaskan dari kondisi orang di sekitarnya. Kalau kita rangkum, ketiga kisah ini, mobil dinas, menolak jabatan, dan durian, ini menunjukkan manifestasi ihsan di level yang berbeda-beda ya. Tepat, level institusional, level struktural, dan level personal yang paling dalam. Semuanya berakar pada satu hal, hati yang tidak terikat pada dunia. Jadi kalau kembali ke kegelisahan saya di awal tadi, soal jiwa yang kering, pelajaran dari Pak AR ini jelas sekali ya. Ketenangan sejati itu Tidak akan ditemukan dengan mengejar harta atau jabatan. Itu semua fata morgana. Makin dikejar makin haus. justru ditemukan saat kita mampu melayani orang lain, melepaskan ego. Betul. Saat kita membalik perspektif. Bukan lagi bertanya, apa yang bisa dunia berikan untukku, tapi apa yang bisa aku berikan untuk sesama. Adem sekali Bang mendengar ceritanya. Di tengah budaya pamer hari ini, kisah Pak AR ini benar-benar seperti air zam-zam untuk jiwa yang kering. Alhamdulillah. Jadi untuk tenang, kita tidak perlu lari dari dunia. Justru kita harus terjun ke dalamnya, tapi dengan hati yang bersih dan niat untuk melayani. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama. Nah, buat Anda yang mendengarkan, kalau Anda punya teman atau keluarga yang mungkin sedang merasa lelah atau stres berat, coba bagikan obrolan ini kepada mereka. Siapa tahu bisa menjadi oasis spiritual juga. Dan jangan lupa untuk subscribe podcast Dongeng agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sebagai penutup, mungkin ada satu pesan dari Pak AR yang bisa kita renungkan bersama. Ada. Mari kita ingat pesan beliau, beragama itu harus menggembirakan. Islam hadir sebagai solusi bukan untuk menakut-nakuti. Mari belajar menertawakan masalah dan melapangkan hati, karena jiwa yang tenang tidak akan pernah memproduksi kebencian. Amin. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang bisa Anda bawa pulang. Di era saat ini, di mana personal branding dan eksistensi diri itu segalanya, mungkinkah kita mempraktikkan spiritualitas yang justru berpusat pada pelayanan tanpa pamrih dan penghapusan ego seperti Pak AR? Sebuah pertanyaan yang menantang untuk direnungkan. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali.